Yeah. Come on. Bajul Podcast. Segment episode. Say what? Bajul Podcast. Segment episode. Say what? Bajul Podcast. Segment episode. Oh, yeah. Bajul Podcast. Segment episode. Say what? Bajul Podcast. Segment episode. Say what? Yeah. Yo, kembali lagi bersama kami Bajul Podcast. Yang sekarang kemarin di Klaten, Solo, sekarang balik ke Sleman gitu. Di Jakal KM6. Wah. Spesifik ya. Spesifik. Soalnya biasanya enggak ngomong spesifik loh. Biasanya ya sekarang kita home base-nya ada di daerah istimewa Yogyakarta gitu. Sekarang spesifik Sleman, Jakal KM6 gitu. Belakang apotek Kentungan. Kalau mau nyari belakang apotek Kentungan kan banyak kos-kosan, Pak. Iya, benar. Sekarang kita ngomongin apa? Ngomongin tentang ya ini kan segmen pre-match podcast ya, antara pertandingan terakhir Piala Menpora antara Persebaya lawan PSS. Iya. Ya, PSS. Ya. Ini kalau ngomong PSS ini menarik. Kenapa? Langsung to the point aja ya. Iya. To the point. Kenapa menarik tentang PSS? Karena beberapa mantan pemain Persebaya sekarang berada di PSS gitu. Iya. Contohnya aja Irfan Jaya. Tak kira menarik gara-gara kalahan. Itu kedua. Ya ada Irfan Jaya, Fandri Imbiri, Miswar, dan siapa terakhir? Misbakus Solihin. Misbah, dan terakhir yang Miswar. Lord. King. Oh, Oke, iya. Kan kita di podcast kita kan terserah ya. Oh, iya. Terserah. Aman. Berarti aman. Jadi menariknya karena beberapa mantan pemain Persebaya sekarang bermain untuk PSS gitu sih. Iya. Sekarang kita kedatangan teman-teman dari Elja Radio. Gimana Iya. teman-teman kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Tinggi sekali. Kayak ini loh, kayak apa? Motivasi luar biasa. Ya, iya. Kayak gitu loh. Jaya. Irfan Jaya. Jaya. Nggak, ini sebenarnya kita mau ya indah pre-match podcast tuh ngomongin tentang ini obrolan supporter aja ya, nggak analisa yang terlalu dalam atau obrolan sama-sama supporter, bagaimana supporter membicarakan sebuah pertandingan yang akan dilakukan besok hari gitu. Oke. Konteksnya Piala Menpora antara PSS dan Persebaya. Kalau aku pengen tanya ke teman-teman supporter PSS sih, maksudnya kan sekarang banyak mantan pemain Persebaya yang berada di PSS ya. Yes. Yang tak sebutin tadi beberapa. Terutama nomor 41 lah, atau terserah gimana tanggapannya. Gimana sih waktu awal mengetahui wah mantan pemain Persebaya ini banyak ke PSS gitu. Ya sekedar opini pribadi lah gitu. Kan masing-masing sih gitu. Kalau aku sih biasa aja. Jujur Biasa aja. Soalnya ekspektasiku untuk IJ ini terutama 41. Oh iya. Itu menurutku dulu enggak lebih baik daripada Irham sih. Oke. Iya. Yang awalnya ini. Yang awalnya itu, tapi setelah beberapa match ya ternyata kualitasnya bisa dipertimbangkan karena dia juga dulu andalan Persebaya sejak bener. Liga 2 gitu. Bener. Kalau tentang nomor 41 ya, transfer yang cukup mengejutkan. Karena transfer yang mengejutkan itu bukan PSS sekali. Wah. Sebelumnya mungkin enggak ada, sebelumnya enggak gitu ya mungkin ya? Iya, sebelumnya mungkin enggak dari beberapa musim ke belakang kan. Iya. PSS kan. Apakah Anda mengenal nama Nanang Kurniawan Kempol? Itu yang justru PSS sekali. Transfer PSS di musim-musim sebelumnya kan enggak terlalu mengejutkan dan enggak terlalu jor-joran seperti Piala Menpora yang bertajuk turnamen sekarang ini. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan mengejutkan gitu ya. Iya, ya karena mungkin enggak terpikirkan mungkin ya. Enggak sangat enggak terpikirkan ya. Enggak. Untuk pemain Persebaya yang masuk di PS Sleman, iya sih. Sebelumnya tadi yang udah dibilang bukan PS Sleman sekali ya. Jadi lebih ke sorotan ke 41 sih Irja. Dia tuh kayak apa ya? Kok mau gitu main di PS Sleman yang kita tahu kok ya, mau ya duitnya ada yang mau. Mana 41 main di PS Sleman sebenarnya buat aku ngejutin juga ya. Dari main di Persebaya juga bagus, kemudian beberapa tahun kemarin juga dipanggil untuk tim nasional. Jadi satu tambahan amunisi baru lah buat tim PS Sleman. Tapi menarik ya, kan ini pertandingan terakhir ya, grup C ya. Iya. Dimana grup lainnya itu sebenarnya cuma 4 klub. 4 klub. Hanya grup C yang 5 klub. 5 klub.
besok itu pertandingan nanti ini ya, kita rilisnya kan hari ini. Pertandingan nanti itu sebenarnya bisa Persebaya udah pasti lolos. Udah. Tapi siapa yang menemani Persebaya sebenarnya belum jelas kan. Belum jelas. Antara PSS, Persik atau Persela, bahkan Madura United pun masih bisa dipertimbangkan gitu loh. Walaupun chance-nya kecil ya. Ya, tapi kan semua masih bisa. Masih bisa. Tiga klub itu masih bisa menemani Persebaya gitu. Jadi kalau saya sendiri pribadi menyayangkan pertandingannya itu beda jam gitu. Iya, Dimana Persela dan Persik itu main sore dan PSS Persebaya main malam gitu. Seharusnya kalau pertandingan penentuan, ini kan konteksnya penentuan kan. Yes. Siapa yang menemani gitu kan ya. Itu tetap penentuan harusnya. Dan Piala Menpora cuma tinggal 2 match besok ini ya. Bener, cuma ini tinggal terakhir mereka grup C ini gitu. Jadi grup kita ya. Tapi balik lagi di Bandung yang dimainkan cuma satu stadion. Okay. Jadi harus gantian gitu. Enggak mungkin kan satu stadion 2 gawang jadi 4 klub kan enggak mungkin gitu. Setengah 8. 4 pemain dalam satu stadion. Enggak bisa ya. Ya tapi gimana lagi ya, kalau sebelum nonton PSS Persibaya besok, waktu kita nonton besok kita udah tahu hasilnya antara Persela dan Persik. Yeah. Jadi bisa sedikit motivasi untuk PSS juga sebenarnya. Misalkan ada salah satu klub yang lolos yang menang Yang menang ya. Persik dan Persela ada yang menang. PSS pasti mikir, wah ada satu yang menang nih, udah pasti lolos kan. Kalau kita kalah, PSS juga pasti mikirnya, wah aku harus menang ini lawan Persibaya. Mau nggak mau, kalau mau lolos ya, kalau nggak mau lolos ya nggak usah main sekalian. Tapi kalau pengen lolos ya harus menang gitu kan. Ya tadi ngomong teman-teman hidup atau mati lah istilahnya, kasarannya gitu. Tapi kalau menurut teman-teman sendiri, apakah besok PSS harus memenangkan pertandingan untuk lolos gitu? Mau nggak mau sih, karena ya harapan dari seluruh Sleman fans, selain menang tentu mainnya juga harus bagus. Karena kalau dilihat dari beberapa pertandingan lalu, permainan PSS itu terkesan menunggu dan terkesan membosankan. Dan itu juga bukan Sleman ya kayaknya ya. Yes. Bukan Sleman yang itu tahun-tahun lalu. Itu bukan Serbia, itu Dejan. Bukan Sleman di era Seto ya. Iya. Serbia kan beda ya. Serbia. Eropa Timur. Eropa Timur. Itu sih kalau aku dari harapanku sendiri, hidup atau mati, harus hidup dan juga mainnya harus bagus. Kalau aku sih untuk pertandingan besok lolos itu cuman bonus ya. Yang penting kita gimana caranya, maksudnya PSS gimana caranya biar bisa main bagus, lebih bagus daripada main lawan 10 orang sama Persik kemarin ya. Negatif football banget soalnya. Minus. Kalau buat aku sendiri, ini kan secara pribadi ya, ini turnamen pramusim. Dalam sampai fase ini, mau nggak mau menang adalah jadi kebutuhan utama ya, harus diperjuangkan lah ya. Tapi di luar itu semua buat aku pramusim ini sebenarnya buat ngetes aja sih, mesin tim ini seperti apa nih. Jadi pemain tuh harus dicoba, kalaupun bisa lolos ya alhamdulillah lah, bisa maju ke babak selanjutnya. Kalaupun enggak ya harus ada evaluasi buat nanti persiapan next di liga gitu kan. Jadi buat aku sendiri turnamen pramusim ini sebagai bahan acuan buat liga musim next kedepannya ya. Benar. Dengan catatan kalau liganya ada. Ya, semoga. Kalau aku sih ini memang benar-benar pertandingan terakhirnya Dejan. Ketika menang, judgment day karena di pertandingan gini masku di luar negeri kan kita sering nih, misalnya flag lampak, kalau pertandingan ini nggak menang out. Nah ini juga terjadi gitu. Terlepas ini pramusim atau enggak, kayak wah ini terlalu cepat, wah ini gini. Justru lebih cepat untuk memutuskan sesuatu yang jelek daripada harus terlambat. Sebelum liga yang resmi bergulir ya. Karena nanti pramusim ini hasilnya gagal, kita tidak lolos babak grup. Berarti kita punya kesempatan untuk memperbaiki itu di sebelum liga gitu. Jadi pramusimnya si pelatih baru ini akan ada gitu, tetap akan ada prosesnya. Nah makanya besok ini do or die, tidak hanya untuk PSS lolos. Ini enggak soal lolosnya ya, enggak lolos atau enggak gitu. Dejan ini bisa melatih PSS atau enggak gitu. Benar-benar. Dengan skuad yang katanya bintang ya. Slemantikos. Kalau di media Los Slemantikos, Pak. Kalau di media ya ngomongnya Los Slemantikos gitu.
Tapi pelatihnya bukan Gaji Kikos. juga mau dibilang 1 minggu 100 1 M aja nggak ada. Enggak Sleman Tikos, Bro. Sleman Tikos itu paling enggak 1 minggu Iya, gaji si pemain 1 orang aja itu bisa 1 M. Enggak cuma pemainnya yang bintang gitu ya. Iya, dan nggak cuma bisa dihitung pakai tangan jari kiri gitu loh. Iya. Nggak cuma 5 jari doang bisa dihitung pemain bintangnya, jangan dong, harusnya 11 pemain itu 11. yang bintang semua gitu Oke. kan. Ya, siapa yang berjuang di lapangan itu Iya. demi lambang ya. Makanya. Nah, dan ini kan adaptasi untuk kita semua Sleman fans gitu, bahwa PSS mulai bergerak dengan para pemain bintangnya, sedangkan kita yang berharap loh, kita itu orang-orang Sleman yang mampu semua, Bro. Iya. Nggak ada yang nggak mampu gitu, istilahnya kan kasaran gitu ya. Coba balik lagi kalau besok ya itu perkara Dejan menang, oke dia bisa lanjut, dia ada kesempatan kedua ibaratnya. Kalau kalah ya udah, silakan mencari pintu keluar. Iya. Dia tahu pintu keluar ada di mana menurutku. Iya. Soalnya di Sleman emang kursi pelatih emang nggak pernah dingin. Selalu ya. Nggak pernah nyaman. Nggak pernah nyaman. Selalu Nggak ada pernah nyaman sih. selalu ada Iya, nggak paku. pernah dingin. Selalu ada paku di atas kursi ya. Iya. Sakit. Ya menarik ngomongin PSS Persebaya, di mana tadi udah disinggung beberapa waktu obrolan kita offline gitu ya. Persebaya nggak pernah menang lawan PSS saat pertandingan resmi gitu. Resmi Iya. ya, dengan Ya, ngomong resmi ya. resmi. Ngomongnya berarti konteksnya liga ya. Waktu Persebaya away ke Sleman lawan PSS di Maguwo kalah 2-1. Waktu menjadi 2-1. Enggak, waktu di 3-1. Sleman 2-1. yang saya ke Kita comeback. Waktu si siapa? Nomor 10 Lizio. Lizio Oh, itu Damian ngegolin Lizio. dulu. Kita pertama ketemu, Bro. Gimana Yang lu? tidak bisa diwawancari Bajol Bol. Loh, Lizio nggak? Kalau Arin bisa. Oh, Arin Arin bisa. Williams. 28 kan bisa. Udah tayang di YouTube, cek aja ya. 10. Enggak, jadi itu ya satu itu. Yang Iya. kedua waktu PSS away ke Surabaya di GPT, Persebaya juga gagal menang gitu. Yes. Ya, Tapi ini kan itu liga resmi ya. Ya. Tapi kalau balik lagi ke pertandingan tidak resmi, friendly match atau tajuknya apalah gitu kan, Persebaya selalu menang. Entah itu di Sleman, bener kan ya? Iya. Entah itu di entah itu di Surabaya. Ini tajuknya besok apa? Bukan resmi kan? Nah, mungkin bisa dikait-kaitkan dikit lah gitu. Enggak sih, tapi ini soalnya meskipun banyak yang bilang ini bukan laga resmi atau laga pemanasan, tapi ini masuk di akun Liga 1 match. Oh iya. Liga 1 juga match. ya. Tapi Liga Yang 1 match kan Akun udah Piala dulu. Menpora tidak terlalu update. Enggak, tapi gini, Akun Liga 1 match tuh Menpora dirubah diganti nama jadi ya. Menpora. Iya, Walaupun makanya itu. walaupun username Liga 1 Liga tapi 1 kan match. namanya Jadi, Piala Piala Menpora. Menpora. Username-nya Liga 1 match, Ah. tapi nama profilnya Piala Menpora Menpora. Cup gitu. Benar-benar. Indonesia. Mungkin daripada bikin akun baru, Iya. nyari followers baru, mending langsung jadi satu. benar. Tapi nggak ada hubungannya sama ini ya, pertandingan besok ya. Enggak ada sih. Tapi kalau ini singkat aja lah ngomong, nggak usah banyak-banyak. Kalau menurut teman-teman sendiri yang di sini lah gitu. Anggurnya dulu. Minum. Minum. Ini kalau menang, minum. kalau menang ini, kalau Persebaya menang, Hmm. oke lah, nggak apa-apa sampai gini. Kalau Persebaya kalah, wah. Ya nggak apa-apa. Ya, Apa nggak lagi apa-apa, maksudnya? turnamen. Persebaya juga udah lolos kan. Iya, nothing tulus lah mainnya. Sampai tumpah. Aduh, teman-teman tumpah lagi. Kalau PSS kan besok cuman tinggal mau menang tuh bonus, terus mau main cantik atau enggak, Iya. atau masalah pelatih. Nah, Cuman tinggal itu aja. Menang itu cuman bonus. Tapi Bro. sebenarnya kalau ngomongin ini menurut teman-teman aja ya, Ya. nggak tahu. Beban sebenarnya ada di PSS atau Persebaya sih? Beban. beban. Lebih ke mana? Kalau Persebaya kan udah lolos ya. Udah maksudnya bebannya sudah Iya. agak Heeh. hilang sedikit karena udah lolos. Iya, Mungkin kalau benar. menurutku sendiri beban ada di PSS gitu. Emang. Dan kalau lebih dalam lagi beban ada di Dejan. pelatihnya gitu. Pelatih, karena tadi pelatih. yang dijelaskan sama So, teman-teman pasti. tadi Oh, kayak pasti. gitu lah. Tapi kalau ngomongin apa namanya kira-kira deh keinginan teman-teman PSS pasti lolos kan ya? Yes. Ya, pasti kalau Iya. dari aku pasti. Pasti lolos kan, nggak maksudnya nggak ada lah supporter yang pengen timnya mengalami kekalahan Ya. kasarannya gitulah Kasarannya, pengennya iya. menang main bagus gitu kan. Tapi kalau ngomongin pertandingan besok deh, ini singkat aja, kira-kira idealnya teman-teman itu siapa sih yang idealnya bermain untuk pertandingan besok? Karena kan pertandingan
Pamungkas ya. Iya. Bukan Bambang. Pamungkas. Bukan Pamungkas yang nyanyi itu loh yang Oh iya iya. When the Pamungkas said bukan itu. the- Yang Flying Solo. Bambang Pamungkas cover lah. Enggak, maksudnya kan teman-teman punya idealnya sendiri kan. Iya, Kira-kira iya. siapa sih menurutku yang besok cocok main lawan Persibaya Starting untuk ya nih. meloloskan PSS kemudian gitu. Ya, starting level. ya. Kalau starting sih udah 4-3-3 pasti ya dari PSS. Kiper tetap Adi. Terus di kiri kalau enggak Samsul. Ini bisa disinkronkan di episode sebelumnya sama atau enggak? Samsul. Oh, Samsul. Sasul. Bentuk kesadaran loh. Iya. Sebelumnya nggak minum, di sini minum. Iya. Hati-hati ya. Ayo. Ingat enggak ayo? Ingat. Oh, ya ingat. udah. Tak koreksi. Nanti bisa disamakan. Silakan. Di kiri ya kipernya Adi ya. 4-3-3, kipernya Adi. Adi Satrio. Ada Iya, satu. ada Adi Satrio. Di kiri kalau enggak Derry Samsul Arif. Top. Tengahnya Gufron sama Maslak. Kanan tetap El Capitano. 3 di tengah Wahyu Sukarta. Terus satunya Miss Bagus. Satunya lagi sopo ya? Aku nggak tahu ya. Bajil. Ada Miss Bagus. Yang IMF-nya yang lupa dia. Oh, Nicolas Veles. Oh iya. Oh, bukan Fitra Ridwan ya? Bukan, Aku ya? bukan, Oh ya, bukan, beda bukan orang, Fitra. beda orang. Fitra nanti biar gantiin Cadangan. waktu Veles sudah habis aja. 3 di depan. Strikernya Sadam. Terus kalau Mila udah fit, Mila. Kalau belum ya tetap Jeffrey daripada Arsyad. Ya. Nggak bisa nendang. Terus Scoopy itu ya. aku nggak tahu Scoopy apaan. Loh, Irja kemana Irja? Ya ini. Iya, ini satunya mau Irja. diomongin. Iya. Satunya Terakhir. Irja. Satunya Irja. Gongnya Irja. Satunya Irja. Aku sih itu sih. Oke sih, kalau aku tetap penjaga gawang Adi Satrio. Soalnya dari track record kemarin. Oke. Kita lihat terus kemudian 4 di belakang tetap dari Rahman di kiri, Bagus Munyang di kanan sebagai fullback. Di tengah libero kasih Fandi Imbiri dan juga Arsyad Gufron. Wah. Karena mantan Persebaya Wah. dan juga Orang orang Surabaya. Ya, Oke, oke. Di tengah ada Cak Mis Bakul sama Wahyu Sukarta sebagai holding, double holding. Ditopang AMF-nya ada Fitra Ridwan. Kemudian striker tunggal ada Sadam Emiruddin Ghaffar dan juga ada di sayap kiri dan kanan Irfan Jaya dan juga Jepri Kurniawan. Oke. Oke, kalau buat aku sendiri untuk posisi goalkeeper kayak Ega Rizky bakal dimainin lagi sih. Ega Rizky, kemudian ini formasi 4-3-3 ya. Kuartet 4 di belakang, Fabiano sama Maslak. Kemudian yang di kiri lagi-lagi nomor 8 ya. Mas King akan bakal mengisi starting di kiri. Kemudian di kanan El Capitano tetap Bagus Nirwanto. Kemudian kalau di tengah Local Pride Wahyu Sukarta, kemudian ditemani dengan Kim Jeffrey Kurniawan. Kemudian satu lagi kalau di tengah apa lagi ya? Bagdi mungkin bisa agak ke dalam. Kemudian kalau di depan 3 lebih ke Sadam, kemudian Irfan Jaya. Kalau misalnya Irhamila udah bisa main, ya pilihan Irhamila. Tapi kalaupun belum bisa ya balik lagi ke Jeffrey Kurniawan. Jepri Kurniawan. Iya. Iya, jadi menarik ya. Jadi pendapatnya pribadi masing-masing kan ada idealnya sendiri ya. Aku ada. Ya, jadi ya kira-kira temen yang kita satu ini gimana nih? Kira-kira Alien satunya ini. alien satu ini gimana? Maksudnya apakah dapat apa wahyu dari planet Wangsit. sebelah atau gimana? Wahyu dari Sukarta. Dapat. Gimana? Wangsitnya gimana? Ya, kalau wangsitku sih besok kiper ya Miswar. Bek kanan Aaron Evans. Terus tengahnya Fabiano sama Maslak. Kirinya Arthur. Kenapa permainan kayak gitu? Kenapa? Karena Arthur biarkan dia bebas bermain. Ngapain terserah ya? Monggo. Free roll. Monggo mawon. Mungkin mau ini loh bikin live Instagram sama Aur Karim. Jadi nanti biar 3. Jadi sebenarnya tuh 3 back
3 back bertahan sebenarnya. Iya, Bukan 4. Aaron Evans sebenarnya back tengah toh sebenarnya. Enggak, back kanan sebenarnya. Dia sebenarnya back kanan. Sebenarnya back kanan. Kanan tapi dia bisa Tengah fullback juga. sih. Bisa tengah, bisa DMF. Tapi awalnya kanan memang. kan? Kanan, Kanan, memang Kanan, kanan. oh, kanan. iya, iya. Kemarin waktu lawan Persik dia Kanan main juga kanan. ya. Main Babak kanan. kedua Soalnya dia ya kanan. setauku waktu di Barito ya. Barito. Di Barito back tengah sama Samu. DMF. Iya. Oh DMF. DMF. Maksudnya, Di iya. Makassar pun juga iya sebenarnya. Iya kan. Oh tapi sebenarnya back kanan dia. Tapi dia sering ditukar-tukar. Oke. Lanjut. Terus di 3 tengah ada Wahyu Sukarta, Kim Jeffrey dan Irfan Bagdim. Veles. Terus 3 di depan ya Irfan Jaya, Bagdim. Kalau Mila bisa main Mila, kalau enggak ya Arsyad. Karena Arsyad ini kayaknya favoritnya Dejan ini. Selalu ya. Selalu. Hampir, Tapi hampir selalu main mungkin ya. kalau dipikir-pikir, kalau misalnya emang mainnya counter attack dan negatif football, kenapa pakai 4-3-3 gitu? Karena 4-3-3 ini Oh iya. offense. Terkesan nyerang ya. ya udah bukan terkesan, di mana-mana juga Iya, 4-3-3 ini pasti akan offensive, offense iya, gitu iya. kan. Harusnya 3. 3-4-3 Iya, misalnya iya. gitu kan, atau 3-5-2 Zaman kayak. Freddy Mulia. Kalau kita mungkin lihat klub-klub sekarang yang main seperti itu kan Chelsea, terus Chelsea tapi bukan zamannya Tuchel ya. Conte. Enggak, sebelumnya Frank Lampard gitu kan. Walaupun Frank Lampard ya dia juga main ball possession gitu kan. Kalau misalnya benar-benar yang negatif football kan ada Spurs, terus Atletico, terus Wolverhampton misalnya, itu mainnya pakai 3 back di belakang gitu. Tapi- Tengahnya bisa 4, bisa 5 gitu kan. Tapi apakah seorang Dejan Antonik bisa dikomparasikan dengan Jose Mourinho? Enggak bisa. Oh, jauh banget tuh. Materi pemain beda. Ya. Ibaratnya apa ya, bisa dibilang ekosistem permainan sepak bola Indonesia Bener. beda. Dan Eropa juga beda ya. Iya kan? Terus Inggris. ada faktor-faktor non teknis Ya. lapangan apa-apa segala macam juga beda. Nah, jadi kalau dibilang kayak Mourinho enggak gitu. Karena Mourinho menurutku ya, Mourinho tuh simpel banget mainnya. Bertahan, cuma sayapnya itu fleksibel. Oke. Dan maju sayap- mundur Maju gitu ya. mundur, sayapnya itu crossing jarang, tapi yang penting pergerakan ke tengah, cut inside-nya Oh, gitu. Dan itu crossingnya silang, bukannya kayak biasanya kan kita lihat back itu langsung sampai pojok, umpan silang ke Ya, kotak penalti. Ini enggak, dia bisa umpan kotak penalti bisa, ke tengah bisa, atau ke seberangnya lagi gitu. Itu cara permainannya Mourinho emang dari sayap gitu kita bisa bilang. Kamu tanya Mau sama ngomongin anak Inter. Spurs soalnya. Iya bener ya. Mau ngomongin Inter atau Spurs tuh Mourinho kayak gitu dari dulu. Chelsea pun Bener, menurutku bener. juga kayak gitu. Lebih gitu. ya negatif. Tapi Kita enggak sih. ngermisu aja. Kalau sama Chelsea Mourinho tetap masih ngebis sih. Iya, itu kan negatif football kita Negatif. gitu. Maksudnya dasar pemikirannya sama. Dejan dengan pelatih-pelatih di Eropa kan soalnya di Sleman tuh banyak yang ngomong, ya itu kalau mau main kayak gitu Mirip, tetap gitu. menang, ya nggak apa-apa toh itu hasil akhir. Dan menang dengan cara seperti itu juga tetap menang, tetap bisa juara. Di Eropa bisa juara. Lah iyo, aku yo ngerti bro. Iya. Neng Eropa ki yo juara, aku paham. Tapi kan Mong. karena PS Sleman kan Nah kan kita punya identitas permainan sebenarnya, Iya, walaupun iya. belum terlalu terlihat gitu. Dan kemarin juga Lawan Coach Persik. Guntur dengan Oh, Coach Guntur. dengan PSS Akademi, PSS Akademi, Akademi itu Akademi. kan punya metode bermain yang memang dari kaki ke kaki. iya. Tapi Dan mewajarkan dong kalau ada orang ngomong rindu Coach Seto misalnya. wajar. Iya, tapi kan kita harus move on. Tapi tetap harus move on gitu. Iya. Cuma di satu sisi kita mewajarkan karena pola permainan PSS itu dari dulu mah kayak gitu, Bro. Mau Nanang Kurniawan, back sayap opo tengah apa ngarepe Tri Handoko Iya. misalnya, opo Charles Orok, opo Charles Tapi waktu Sopo kan iya, mainnya maksudnya PSS tuh kayak gitu terus gitu. apalagi waktu kita away di PTIK itu. Nah, Itu kan keren mainnya. Kaki ke kaki. AMF Liga Telu loh, Bos. Yes. Kok iso ngosak ngasih sekali berpemain-pemain nasional sing Liga 1 loh. Bayangkara tuh waktu itu tuh. Iya, Iya. Bayangkara. Sekali berliga 1 lah kita anggap ya. Hmm. Tapi itu memang jadi gitu karena memang organisasi permainannya itu jelas ketika Koseto dan Dejan Antonik sekarang. Ya sorry tuh saya memang nggak jelas. Dejan Antonik itu mau main apa? Mau bertahan. Lah, Ya, tapi tunjukkan organisasi bertahan yang benar dulu. Permasalahannya apa? Ya nggak ada.
organisasi bertahan yang benar itu belum kelihatan gitu. Iya. Mau nyerang ball possession ya monggo, tapi tunjukkan dulu organisasi permainan yang mana, nggak kelihatan kok. Nggak kelihatan karena misalnya kalau Fabiano main kan dia lebih ke long pass, nggak kaki ke kaki. Makanya kan membuat kita bingung toh. Iya. Jadi sebenarnya kalau tagar Dejan out kemarin kan sempat trending ya. Menurutku tuh keresahan Sleman fans mayoritas untuk kebanyakan itu memang Nggak puas. perihal organisasi permainannya Dejan itu mau kayak gimana dulu. Arah permainannya itu mau kayak Nah, gimana dulu. menanyakan filosofinya dari permainannya. Jangan cuma bilang filosofi main kita kayak gini, kita pengennya mainnya kayak gini-gini. Oke, tapi organisasinya kayak gimana dulu? Penerapannya. Jadi kamu dapat bola itu akan kayak gimana? Gak ada bola, kamu dapat bola kamu akan berbuat apa? Gak dapat bola, kamu akan berbuat apa? Sesederhana itu sebenarnya organisasi permainan menurutku. Itu belum jelas masalahnya. Jadi dari 3 pertandingan kemarin memang yang diterapkan Dejan Antonic belum jelas ya. Gak jelas. Belum jelas. Mau menang kemarin lawan Persik ya remuk Tetap menurutku. aja kan, tetap aja. Menang lawan 10. Ya itu kalau Persik, 1-0. kalau misalnya Persik 11 main. mereka tidak melakukan kesalahan apapun, apa PSS bisa nyetak gol? Enggak menurutku. Ya itu cuman karena kesalahannya Andri. Nah, makanya. Ya, yang nendang bola ke atas itu ya. Nah, itu Dan harus aja. Belum one lagi by kalau one kita jam. ngomongin non teknis loh, Bro. Kita Kita kan macam-macam. nggak tahu ya. Jauh. Belum lagi ngomongin ke situ. Aku nggak mau ngomong. Terus lah. Menarik ya, tapi kalau balik lagi ke PSS Persibaya besok, ya PSS diunggulkan lah karena 2 match resmi PSS selalu menang. Yes. Persibaya belum pernah menang di pertandingan resmi ya, Yes, meskipun Resmi di ya. non resmi juga sudah 2 sampai 3 kali menang ya kalau saya 2 kali lah gitu. Ya sama-sama lah. Sama-sama. Cuma non resmi dan resmi. Yes. Tapi besok mainnya tuh di tempat netral. Netral. Bukan di Sleman, bukan di Surabaya, tapi di Bandung. Yeah. Sedangkan Persibaya punya cerita historikal yang sangat-sangat bagus di di Kota Bandung. Bandung. Waktu promosi ya. Promosi di GPLA ya kan. Nah, Tapi di Piala Presiden di Sijak Larupat iya. Persibaya unbeaten. Ya. Piala Presiden ya, Piala Presiden. unbeaten tanpa Unbeaten. tanpa terkalahkan. Terkalahkan. Jadi ya mungkin besok apa ya bisa meruntuhkan mitos-mitos gitu loh. Mitos-mitos Persibaya tak pernah kalah di Bandung. Nah, itu bisa dikalahkan. Misalkan PSS besok menang. Iya. Ini ngomong gitu aja. Terus apalagi PSS motivasinya tinggi karena apa? Pengen lolos gitu Ya, kan. Pengen Dan lolos. pasti kalau balik ke coach lagi Dejan Antonic, dia pengen menunjukkan ke Sleman fans bahwa misalkan aku ini mampu loh. Nah, Aku kan iso. ada motivasi tersendiri lah buat pelatih gitu sih. Jadi menarik gitu. Iya, lagian kan juga Stadion Jalarupat ini bukan rumah yang asing bagi Dejan. Bener. Dia juga Pernah ngelatih Persib. PBR PPR Pelita Bandung PBR Raya. Bandung Raya juga dengan pemain-pemain yang hampir sama, Yes. dengan mengandalkan Kim Kurniawan nomor 23 Betul. sebagai jantung permainan dari PBR sih waktu itu. Untuk ya mungkin ini semoga untuk PSS juga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik Ya, lagi ya, dengan benar. permainan Kim Kurniawan yang seperti itu. Benar. Kalau sebenarnya ngomongin filosofi ya, yang kemarin banyak dibahas Sleman fans gitu ya. Kenapa filosofi disinggung? Karena apa ya? Ada satu statement dari Dejan Antonic kenapa dia bilang filosofi, karena satu ada pemain nih PS Sleman yaitu Guilherme Batata. Dia kayak nggak butuh pemain ini karena dia nggak masuk filosofi. Nah, filosofi yang seperti apa nih yang diusung sama Dejan sehingga Batata ini yang musim kemarin itu pemain kunci dari PS Sleman bukan bisa dalam artian ya nggak dibutuhin lagi di PS Sleman, padahal pemain ini sangat penting gitu kan. Nah, dari situ kata-kata filosofi ini mencuat lah dari Sleman fans. Filosofi yang seperti apa nih? Jadi bumerang sendiri ya. Gitu. Bener. Jadi seperti apa nih filosofinya? Kenapa pemain penting seperti Guilherme Batata pun kok nggak masuk filosofi Dicekal. Coach Dejan gitu kan? Sebenarnya itu sih yang disoroti sama Sleman fans. Padahal dia bisa jadi box to box ya. Iya. Ya, bener. itu yang Bener dibutuhkan. banget, bener banget. Kalau box to box ya kita ngomong Pangeran Sihaan. Yo, iya. Box to box Media Network. Ding 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 ding. Enggak lah. Jadi apa ya? Menarik PSS Persibaya nanti kalau menurutku pribadi patut ditunggu karena apa? Di antara ya kebetulan ini penentuan ya. Iya. Penentuan dan ya paling seru sih kalau menurutku di antara ya sorry to say, maksudnya pertandingan lain juga seru, cuma ini kan seru karena apa? Penentuan gitu. Ya. PSS lolos gaknya
dari sini kan. Betul. Persik dan Persela lolos enggaknya dari sini. Madura pun juga gitu, lolos enggaknya dari akhir pertandingan ini gitu. Jadi semua tim, semua klub itu saling berkaitan, saling ada hubungannya gitu. Itu kan jarang sekali di sebuah grup ya, sebuah grup. Jadi ya menarik untuk ditunggu. Kalau boleh nambahin sih kenapa bisa lebih seru ya, karena ya historical, balik lagi ya, kembali di masa kemarin-kemarin PS Sleman sama Persebaya Surabaya ini historicalnya udah bagus ketika dulu waktu Persebaya masih memperjuangkan benar. statusnya sampai dibantu dengan supporter PS Sleman. Itu sangat berarti banget buat Persebaya maupun supporter dari Persebaya. Kemudian kita tahu kemarin ada Celebration Games, nah mengundang itu ya. Jadi nggak cuma skala permainan taktis di lapangan ya, jadi historical di luar lapangan pun itu cukup membantu membuat hype pertandingan itu semakin naik. Buat aku sendiri sih. Sisi di luar lapangan tuh ada menjadi bumbu-bumbu gitu. Betul banget. Ya, balik lagi ke pertandingan. Kira-kira kalau teman-teman sendiri, ya tadi kan pertama ngomong PSS pengen atau harus menang gitu kan. Kira-kira kalau tadi kan ngomongin skor aja lah. Skornya pengen berapa nih PSS? Kalau menang ya kan pasti pengen menang kan ya? Pasti. Menang berapa nih gitu. Kalau PSS dalam pertandingan besok tuan rumah kalau nggak salah. Maksudnya ya tuan rumah ya. Host ya. Kira-kira berapa nih gitu? Tipis 1-0 sih untuk PSS. 1-0. Ya, karena setelah mencetak gol PSS akan bertahan total. Cetak gol siapa kira-kira? Yang cetak gol Fabiano. Bukan Irfan Jaya. Bukan. Soalnya dari corner ini nanti. Iya. Sundul nanti. Sundulkan. Set piece. Kalau aku sih nggak melulu berharap menang ya. Kayak aku tadi di awal, menang itu bonus. Oke, yang penting main cantik ya. Yang penting main cantik. Kalau misalnya menang ya Irfan Jaya atau Miss Bagus lah. Iya. Skor berapa? Berapa tuh skor kalau ngomong skor? Yang opini pribadi aja, keinginan. Kalau menang ya ini ya, kalau menang ya 2-1 aja lah. 2-1 ya. Iya. Skor tipis tetap ya. Skor tipis. Untuk skor besok tipis sih ya, 2-1 untuk penentu kemenangan Sadam ya. Kalau buat aku. 1-0 ini. 2-1. 2-1 tipis. 2-1. Satu lagi siapa cetak gol? Satu lagi Irfan Bagdim mungkin. Tadi 2 siapa? Kan 2 toh. Iya, Irfan sama si Irfan Jaya. Irfan sama Jaya. Irfan Jaya sama Miss Bagus. Wih, kok semua Persibaya gini? Iya, nanti Miss Bagus ambil penalti loh. Atau Miss Bar sekalian. Iya, biar kiss the bed. Siapa tahu nanti King juga bisa bikin gol ya, mantan Persibaya. Misalnya Irfan Jaya selebrasnya kiss the bed. Iya. Tadi udah ngomongin tentang PSS ya, sekarang tanyain dong tentang Persibaya gimana? Tanyain dong. Aku pengen ditanyain loh. Iya, ini aja kayak tadi aja. Gimana sih? Maksudnya pendapatnya teman-teman Bajulbol, terus teman-teman bonek sama Persibaya fans yang lainnya tentang perpindahannya Irja. Secara mengejutkan. Irja ini terutama spesifiknya aja Irja ya. Karena kan yang secara langsung kan Irfan Jaya ke PSS ya secara langsung ya, sebelum yang lainnya kan enggak kan gitu. Irfan Jaya sih kalau menurut aku udah ngobrol sama teman-teman Bajulbol, Irfan Jaya sebenarnya pada awalnya kita agak baper gitu ya. Normal lah gitu. Normal. 3 hari itu wah kok pindah gini padahal dia kan besar di sini, terkenal di sini gitu kan. Iya bisa diomongin gitulah. Maksudnya skillnya juga besar di Persibaya juga, tapi kemudian mungkin enggak ada kecocokan harga saat negosiasi dengan manajemen, akhirnya cocok dengan PSS gitu. Kebetulan PSS juga menawarkan. Jadi ya awalnya baper karena banyak kenangan lah, istilahnya banyak kenangan. Cuma pada akhirnya ya sudahlah, pemainnya seperti itu pasti akan pindah dan pergi gitu. Jadi ya datang dan pergi itu udah biasa. Akhirnya ya kita ibaratnya tanda kutip dilupakan dengan permainan Persibaya yang sekarang dengan pemain mudanya gitu. Kita seakan-akan lupa dengan Irfan Jaya. Ini pribadi saya ya. Saya pribadi bisa lupa dengan Irfan Jaya, sosokan Samuyama atau Fandri Imbiri pun, Miswar pun, seorang kiper pun kita bisa lupa karena permainan Persibaya yang sekarang di Piala Menpora gitu. Tapi konteksnya masih sementara sebenarnya kan. Karena Piala Menpora kan. Tapi mungkin waktu Liga 1 nanti misalkan Persibaya gagal atau apa, kita pasti akan pasti ada pikiran rindu sosok-sosok seperti Irfan Jaya gitu.
pastilah itu nggak bisa dipungkiri. Cuma kalau sekarang konteksnya Piala Menpora, ya udah Irfan Jaya biarin aja di PSS gitu aja. Karena masih sebatas turnamen. Sebatas turnamen kan, ya kan belum tahu juga Irfan Jaya, nggak tahu ya, ini nggak tahu ya. Kita lihat ke depannya Irfan Jaya akan terus di PSS atau enggak kan kita nggak ngerti. Iya, Nah, seperti pemain lainnya lah kita nggak ngerti kan, bisa aja Irfan Jaya setelah di PSS di Piala Menpora setelah Liga 1 balik lagi Persebaya. kita nggak tahu misalkan benar, kita kan nggak tahu gitu. Ya kalau sekarang Irfan Jaya ya nggak jadi masalah gitu sih. Jadi aku yakin teman-teman bonek, ya beberapa teman-teman bonek yang punya kenangan, apalagi kalau teman-teman Sleman fans pernah nonton kontennya official Persebaya, ada seorang bonek dari Lombok, anak kecil. Iya. Oh iya. Yang dia nekat untuk mengayuh sepedanya demi ke Surabaya demi bertemu Irfan Jaya. Oh iya. Itu. Mungkin besok dia mau sepeda ke Sleman. Apalagi nggak gini, aku ini cerita dikit aja. Setelah Irfan Jaya resmi ke PSS, ada teman-teman bonek, teman media bonek gitu, media independen dari bonek, tanya ke si namanya Denny, bonek Lombok itu namanya Denny. Dia tanya, Denny, gimana reaksimu Irfan Jaya ke PSS? Dia jawab gini, ya saya merasa sedih dan kecewa. Maksudnya seorang anak kecil, anak kecil yang umur mungkin belasan lah ya. Saya sedih dan kecewa karena idola saya Irfan Jaya telah meninggalkan Persebaya selamanya. Namanya anak kecil ya. Ngomongnya selamanya. Itu bisa dilihat di Instagram lah, banyak konten-konten tentang itu. Maksudnya kan seorang anak kecil pun bisa merasakan itu. Dia kan mengidolakan Irfan Jaya sebenarnya. Mengidolakan Persebaya yang Irfan Jaya. Kalau pemain Irfan Jaya. Jadi ya kalau menurutku sendiri karena ini kontennya Bajul Ball. Iya. Mungkin besok menjelang pertandingan kita akan mengirim video itu ke Instagramnya Irfan Jaya. Wah. Ini Denny, bonek Lombok yang mengidolakanmu. Wah. Jadi kan mungkin meruntuhkan mental ya. Iya. Apakah Irja akan berubah pikiran? Iya. Mungkin nggak berubah pikiran, Iya. tapi secara dia waktu main kepikiran. Wah, sak Nora. Denny, Lombok. Bayangin loh, dari Lombok ke Surabaya bersepeda. Iya. Aku mengikuti itu. Iya kan, nggak sampai Surabaya sih, cuma sampai Bali aja. Iya. Cuma kan dia punya keinginan gitu loh. Yes. Kan pasti ada cerita. Ya jadi ya untuk Irfan Jaya, ya semoga dengarkan podcast ini ya. Ya. Ya, semoga ya. Gini, satu lagi ya. Gimana? Semisal ya ini ya. Semisal Piala Menpora ini kan ibaratnya kan sekarang tanpa penonton. Oh iya, tanpa penonton ya. Terus kan otomatis kan kalau menurut pendapat orang-orang di kita grup C ya? Grup C itu kan disebut Piala Gubernur Jatim. Bener. PSS. Ya. Terus besok kan Persebaya lawannya Sleman. Ya. Semisal Piala Menpora ini udah ada penonton, walaupun home base-nya di Bandung mungkin. Jika ya. Walaupun home base-nya di Bandung. Ya. Terus kita dari bonek, dari Sleman fans itu berangkat. Itu bakalan, maksudnya kalau dari mengingat transfer pemain yang tadi yang Surabaya Sleman. Exodus ke Sleman itu teman-teman bonek menyikapinya gimana? Ya mungkin kalau masalah ya cyber kan normal kan ya. Normal. Ke pemain ya. Normal. Ya mungkin ya kalau saya bayangin kan ini jika ada penonton ya. Iya, jika ada teman-teman supporter yang datang ke angan-angan mengandaikan. Berandai-andai ya. Kalau saya mengandaikan sih, ini bayangkan aja di stadion Jalal Harupat ya. Katakan aja Irfan Jaya. Jalal Harupat ada teman-teman bonek dan Sleman fans gitu kan. Ya mungkin teman-teman bonek akan membawa membuat apa itu namanya ya? Yang coret-coretan. Yang flag itu apa sih namanya? Ya coretan. Ya kayak gitu itu. Tentang ya mungkin kalau saya sendiri akan membuat mencetak fotonya Denny bonek Lombok ini. Biar dia Irja inget ya. Iya, kalau saya sendiri ya, saya pribadi ya. Dengan kata-kata? Ya enggak usah foto aja. Foto aja. Pasti kan ya mungkin sekelebat lah. Irfan Jaya kan noleh kanan kiri terus tiba-tiba lihat fotonya Denny. Wow,
Iki sik ngefans ro aku. Nah, itu kan yang dulu sampai membela-belain datang ke Surabaya sepeda pancal gitu ya. Bener. Itu mungkin ya aku bisa nggak ngerti. mengganggu permainannya dia. Bisa ya. mengganggu cara bermainnya dia gitu. Maksudnya kan Bentuk teror gitu ya. bentuk teror, salah satu bentuk teror. Itu kan macam-macam kan. Jadi ya kalau mengandaikan ada supporter, mungkin teman-teman bonek akan seperti itu. Iya. Entah itu foto, entah itu kata-kata. Terutama kata-kata, kalau bonek kan terkenal di kata-kata ya. Iya, Kalau benar, teman-teman benar, di benar. GBT kemarin away Heeh. kan banyak kayak Persebaya sampai kiamat. Kami harus gol kamu. Nah, kayak gitu-gitulah. Itu kan kata-katanya bisa membuat pemain jadi mantan pemain konteksnya ya, seperti Iya, Irfan iya. saya misalkan wah jadi teringat, jadi gak fokus lah. Ya. Mungkin sih kalau gitu. Itu pasti, itu hal yang pasti. Iya. Itu hal yang pasti kalau ada Kata-katanya- kalau ada penonton gitu kan. Kata bener-bener dari teman-teman bonek emang membangun sih. Membangun. Tapi kalau konteksnya sekarang nggak ada penonton ya mungkin ya tetap di sosial Di media. sosial gitu. media. Mungkin saya yakin, ini 100% saya yakin. Instagram. Dari detik ini pun detik ini rekaman podcast direkam. Instagramnya Irfan Jaya pasti full. Saya yakin. Oh, udah dibuka ya komentarnya? Udah. Enggak, udah. Instagram DM. Oh, DM. Entah Message. itu bentuk teror atau cerita-cerita masa lalu Oke. Story Instagram langsung atau CC terserah lah. gitu ya. Pokoknya DM Instagram pasti full dengan bonek. Saya yakin. Karakternya seperti itu. Yes. Ya itu kan dalam sepak bola normal ya. Ya, Iya, normal. normal. Karena kita sekarang nggak bisa meneror secara langsung, Di stadion. kita meneror secara visual. Iya, bagaimana lagi cara meneror? Yes. Ya, gitu. Pak Julpol waktu hari H juga akan meneror. Kita nantikan bagaimana Kita teror Bajul Bol. nantikan. Nanti lah tunggu aja ya. Jangan-jangan di fit call ini. Oh, aduh, Enggak, spesifik sekali. terornya langsung ke pemain sih sebenarnya, langsung main gitu sih. Ya tunggu aja ya menjelang pertandingan gitu Oke. aja. Asik sih sebenarnya. Ya, oke. Nanti RJ Radio juga akan error Bajul Bol. Enggak masalah. Teror meneror itu enggak masalah. Iya, Kalau iya. menurut kita Udah enggak masalah. normal, Ya, ya, sepak bola normal. normal, Normal gitu sih. benar. Ya udah skor tadi kira-kira tadi ya skor tipis ya. Tipis. Kalau saya ditanya Pak Julpol gimana kira-kira skor? Nah, itu. Apa mau nambahin apa ini? Skor berapa kira-kira kamu? 4-0. Persibaya. Bisa jadi. Kok gitu? Ya kan kalau nggak tim A yang menang, tim B yang Oh menang. iya, gitu benar. kan. Enggak, serius. Kira-kira berapa Besok nih? ya. Kalau kira-kira deh. Opini 2-1. tetap ya, PSS. tipis ya. Tipis. Kalau misalnya besok PSS bisa menang lebih banyak, lebih dari 2 gol defisitnya, jangan langsung dijadikan acuan bahwa PSS itu siap mengarungi liga. Yes. Nah, itu Benar, untuk teman-teman Sleman fans ya berarti ya. Benar, Teman-teman benar, fans. benar, Ataupun benar. juga untuk teman-teman Yang sepak lain bola ya, Indonesia ya, lah ya. ibaratnya ya. Jangan anggap tim ini sudah oke gitu ya. Ya, oke, sudah siap gitu misalnya untuk jadi apa ya? Misal dibilang tim yang merebut gelar juara belum. Karena memang Kontender ya. ya jadi gimana ya, di Sleman tuh kita memang membuat pelatih nggak nyaman misalnya atau para pemain nggak nyaman, tapi kita memang ibaratnya mengedepankan cara bermainnya dulu gitu. Kalau cara bermainmu benar, dalam arti jelas arahannya seperti apa, berbuat apa gitu ya, pasti supporter itu akan mendukung sih. Ya terlihat dari pertandingan itu sendiri kan. Benar gitu. Jadi akan didukung habis-habisan gitu. Sepenuhnya ya. Tapi memang ada proses yang harus dilewati oleh para pemain dan pelatih. Ya proses pramusim ini dulu gitu. Oke. Bisa nggak untuk mengambil hati dalam arti meyakinkan para supporternya gitu bahwa tim 2021 akan bermain seperti ini gitu. Oke. Hingga supporter oke, kalian mau main kayak gitu nggak apa-apa, tapi tunjukkan dulu permainan kalian itu benar bisa efektif nggak, bisa bagus nggak, bisa membawa PSS ini setidaknya bukan tim bulan-bulanan dari lawan-lawan lainnya gitu. Kita nggak mau, kita kemarin 2019 di posisi 8 turun 1 peringkat aja kita nggak mau menurutku. Nomor 9 ya ngapain, kalian harusnya maju bukan Iya, mundur iya. gitu loh maksudku. Karena di nomor 9 ada Arema. Loh, secara fakta gitu Oh kan. iya. Ya, Aku secara fakta lupa. Arema. Soalnya Persebaya 2. Nah. Ya, saya kira iso ngomong apa-apa lah. aku Nah, enggak. nah, gitu. Lanjut. Yang kicep iki. Lanjut. Gitu, maksudnya apa yang terjadi sebelumnya di musim lalu jangan mundur gitu. Jangan stuck di situ juga, tapi dimajukan lah paling enggak oke 7, minimal 7 lah. Jadi sorry motong. Jadi kira-kira kalau PSS musim lalu 8 ya? 8. 8. Berarti musim ini kalau liga lanjut ya minimal ya.
misalkan Liga Ya Lanjut minimal berarti 7. seharusnya lebih tinggi dari 8 kan? Iya 7 paling enggak. Maksudnya Kan? lebih tinggi dari 8 kan ya? Paling enggak 7 gitu. Oke. Gak harus langsung juara nomor 1 Iya, gitu. maksudnya lebih tinggi dari sebelumnya toh. Iya. Iya. Itu jadi intinya tuh sebenarnya itu gitu. Oke. Jadi memang ekosistem di setiap daerah itu memang berbeda ya. Iya. Entah itu di Sleman, Surabaya itu daerah lainnya pasti berbeda lah ekosistem. Ya pasti berbeda lah karena ya masyarakatnya juga berbeda kan. Jadi ya apalagi kemarin tuh si Adelmun bacot itu kan. Iya. saya juga saya juga lihat di Twitter. Ya intinya supporter mintanya cepet gitu. Yes. Kita tuh nggak minta cepet sebenarnya. Sabar gitu loh. Karo si nganu. Siapa? Nganui siapa Cuk? Apa tuh? F. Siapa? Freddy Mully. Fatih. Oh. Ya gitu maksudnya kalau dibilang wah Sleman fans ini minta nutut cepet apa-apa cepet gitu. Enggak juga. Yang kita minta itu kejelasan aja. Kalian tuh jelasnya gimana gitu. Yang penting tuh gimana caranya para pemain sama manajemen tuh berjuang demi lambang Candi Darah Kiri. Iya. Dan ketika kita ngomongin di lapangan kan pasti pola permainan toh. Iya. Pola permainan apa Outputnya yang di lapangan kan pasti kan. apa yang mau kalian lakukan di lapangan gitu. Kalian udah pakai bajunya PSS, ada logo Candi. Ya kalian mau ngapain dulu gitu. Iya, fight for pride, Iya. not for prize. Nah, apa kalian mau terus-terusan posting artis-artis? Ya nggak apa-apa gitu sebenarnya. Ya, Tapi tetap harus diimbangi dengan itu tadi kan. Iya, kalau mau kalian pas-pas artis ya nggak apa-apa. Tapi ya tolong dong di lapangan kalian jangan sekedar menang doang gitu. Ya, mungkin, Karena mau ngomongin tim Liga Inggris Piramida ke-7 itu Tetap bisa aja. menang. Atau mau ngomongin Timor Leste Divisi 2 itu juga bisa menang gitu. Siapa aja bisa menang. Bisa. Cuma permasalahannya gimana kalian mau bermainnya gitu. Jadi besok pertandingan nanti ya antara PS dan Persebaya kita bisa lihat apakah Arthur Irawan tetap bermain di bek kiri atau malah meninggikan konten dengan Okarin. Aduh. Bukan Okarin. Bukan Okarin. Siapa lagi? Temannya Siapa? Erika. Oh, sama aja. Itu artis-artis bro, bingung nggak Sama sampai aja, nyebutin nama artisnya ya public itulah. figure lah. Maksudnya ya itulah ekspektasi dari teman-teman Sleman fans ya begitu maksudnya kejelasan yang penting ya. Yang penting kejelasan benar. Iya, jadi ibaratnya manajemen jelas bergeraknya seperti apa gitu kan. Ya, official tim ini juga harus jelas mau seperti apa gitu. Dan ketika semuanya sudah jelas, oke, pasti akan didukung kok. Yakin aku sama supporter atau elemen-elemen yang lainnya yang ada di sepak bola Sleman gitu. Nah, makanya jangan dianggap bahwa Sleman fans ini di pertandingan ketiga udah bikin trending Dejan out gitu. Loh, justru kita tuh nggak minta kalian tuh besok juara. Kita tuh bukan Real Madrid, kita tuh bukan Barcelona yang punya pelatih 5 pertandingan kalah ganti. Nggak kayak gitu kita. Justru kita pingin tahu dulu kamu itu punya pola permainan kayak gimana, apa yang mau kamu buat untuk PSS. Tolong kasih tahu kami gitu sebagai supporter. Bentuk kasih sayang mungkin maksudnya bentuk tanda apa ya, bentuk tanda kekhawatiran pedulian gitu kan. Apa yang akan kalian lakukan dengan baju yang ada di kalian pakai gitu. Kami supporter yang lama ngikutin PSS saja belum tentu bisa pakai baju kayak gitu. Kalian bisa enak aja gitu kan. Istilahnya kasarnya kayak gitu. Jadi istilahnya tidak main-main lah ya. Enggak main-main. Sebenarnya sih itu. Aku berani jamin mungkin mayoritas Sleman fans kalau ditanya PSS minta juara atau enggak, pasti jawabannya enggak kok. Yang penting itu ya. Yang penting PSS main. Tapi mainnya kayak gimana dulu? Seperti gimana dulu. Jadi pertandingan PSS Persibaya juga sebagai tanda kutip judgment day buat pelatih juga kan. Ya. Apakah besok Deja dianggap layak atau enggak? Itu kan besok terjadi di pertandingan terakhir PS dan Persibaya. Itu ya entar kayak tadi do or die. Ya belum terjadi kan, maksudnya kita lihat besok masing-masing lah gimana. Nanti kita rekaman waktu post match podcast ya kan. Oke. Pasti kan, udah janji lo ya. Iya. Nanti saya bawa alat nggak jadi rekaman karena PSS kalah. Wes masa gini. Oh enggak, ini kok ngomongin PSS kalah. Betul-betul sendiri prediksi skor berapa sih? Oke, tadi kan udah temen-temen ya. Iya. Prediksi skor seri. Ini Mungkin ya 1-1, 2 sama gitu. Kalau 0-0 nggak mungkin sih. Karena PSS ya itu tadi motivasinya sangat tinggi. Pasti cetak gol kok PSS. Persibaya nggak bisa kalau setelah dibobol diem nggak mungkin. Pasti balas. Tapi chance-nya emang imbang lebih besar sih. Iya. Ya itu chance imbang lebih besar. nggak ngerti lah pokoknya. Tapi tergantung yang sebelumnya ya. Yang Persela kan pasti berhubungan kan. Iya, terutama PSS ya. Terutama Persibaya PSS kan udah lolos kan. Jadi ya kalau ditanyain skor draw antara 1-1 atau 2 sama.
Jadi oke. Untuk sementara udah 48 menit bro. Tadi terakhir 20 menit ke 48. Kita bacotnya 28 menit. Enggak, jadi kita ketemu lagi di post match podcast. Kita Bajul Bol nanti ngobrol sama LJ Radio lagi ya. Iya. Waktu setelah nonton ya. Oke. Oke, semoga jadi, jangan tidak jadi ya. Jadi pasti Jadi jadi, dong, pasti jadi. Pasti dong. jadi ya. Pasti Meskipun jadi. PSS misalkan tidak berbuah hasil yang bagus, tetap ya. Iya, iya. Iya. Itu Sebagai pun luapan aja nggak apa-apa gitu. enggak loh. apa, itu malah lebih Iya, nggak apa-apa. Beng. Ya sudah. Meskipun Persebaya kali ya, kita tetap rekaman gitu. Iya benar. Ya jadi ya semoga kita masing-masing menginginkan hasil yang baik. Terbaik. Ya, terbaik ya, untuk tim masing-masing ya. ya terbaik. Ini terserah lah. Kan yang main kan bukan kita, yang main Iya. kan pemain. Jadi kita hanya bisa berandai-andai, Iya. menginginkan dan berkomentar. Jadi ya kita lihat pertandingan nanti antara PS dan Persebaya di Piala Menpora jam 18.15 sampai jam berapa ya? Ya segitulah. Iya. Sampai selesai lah pokoknya. Sampai selesai. Gak ada penalti ya? Nggak ada. Jadi lah, mungkin usai dulu ya episode kali ini. Kita terima kasih buat teman-teman LJ Radio yang sudah menempatkan waktu menemani PMS Iya. malam ini ya. Enggak PMS lagi. Oh, Happy iya. PSS Day, happy Iya. Persebaya Day. Oke. Kita usai dulu. Kita dari Bajul Podcast dan LJ Radio. Radio.